Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma inna nawayna ta'allum wa ta'alim wa tadhakur wa tadhkir wal nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مدا. وبلا قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali mengkaji meskipun agak terlambat sedikit. Saya pikir tadi nyampe sini udah kosong ini. Alhamdulillah semuanya masih pada duduk. Walhasil terkadang yang kita anggap sebagai satu manfaat boleh jadi membawa manfaat, boleh jadi enggak. Terkadang juga ridho terhadap ketentuan Allah yang kita anggap enggak manfaat, tapi ternyata Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Di antaranya julusuna 'inda intiwari syekhina barakah. Duduknya kita nunggu datangnya guru kita merupakan keberkahan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tadi datang dari UIN, dekat padahal. Nah, cuma beliau Masya Allah ya, saya ada pelajaran sama Profesor Dr. Said Agil Munawwar. Masya Allah. Banyak pelajaran yang beliau sampaikan, harusnya 5:30 selesai. Tapi tadi sampai maghrib, bahkan sudah sholat, masih lanjut, kemudian sholat bareng, kemudian baru saya bisa pulang. Mudah-mudahan diridhoin semuanya. Saudara, sedikit saya ingin singgung ya, berkaitan dengan bacaan atau bab yang akan kita pelajari. Kali ini kita akan melihat bagaimana bacaan Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik bahwa dari 3 hadis yang saya bacakan, 2 diantaranya langsung diriwayatkan oleh istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya istri-istri Rasulullah ini bukan istri-istri sebagaimana umumnya seorang istri. Bahwa istrinya Rasulullah ini mengerti betul bahwa suami mereka adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mereka perhatikan adalah termasuk urusan-urusan agama menjadi perhatian besar bagi mereka. Dan harusnya kita juga harus mulai begitu.
Kalau kemudian Allah berikan kita anak nanti menjadi seorang kiai, atau bahkan kita punya saudara menjadi seorang kiai, bahkan kita sendiri menjadi seorang ustaz, kita harus mengerti mana yang harus kita perhatikan dari urusan keluarga kita. Maksudnya apa? Ya, kebanyakan istri hanya memikirkan bagaimana pekerjaannya suami, urusan-urusan dunia suami, bagaimana penampilan suami, atau kita sebagai seorang suami memikirkan penampilan istri, urusan duniawi istri. Kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan istri, suami, kakak, adik, keponakan, bapaknya seorang kiai, dulu ya, kalau kita ingat dulu gimana ceritanya istrinya Nabi Ismail alaihis salam. Ditinggal pergi oleh Nabi Allah Ibrahim, kemudian datang ke Mekah, datang ke rumahnya Nabi Allah Ismail, ditanya, wahai anak muda, wahai putriku. Dia nggak tahu kalau yang datang ini ayahnya, dia nggak tahu kalau yang datang adalah Ibrahim. Yang buka pintu istrinya Nabi Ismail. Tanya, bagaimana keadaan suamimu? Oh, dikeluhin. Padahal ini istrinya seorang nabi. Oh ya Allah, kesian ini suami saya orang miskin, kita makan begini-begini aja. Ya Allah, kagak ada enak-enaknya hidup sama ini orang. Padahal istrinya seorang nabi. Taib, kalau begitu bilang sama suamimu suruh ganti atap pintu. Pergi Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail, kemudian apa? Wahai suamiku, tadi ada bapak-bapak tua, aku ceritakan bagaimana rumah tangga kita. Dia berpesan supaya kita ganti pintu, ganti atap pintu. Nabi Ismail ngerti bahwa yang dimaksud adalah ganti istri, ceraiin langsung. Kemudian berjalannya waktu, nikah lagi, datang lagi Nabi Allah Ibrahim, padahal keadaannya masih sama. Nabi Ismail sama, enggak tiba-tiba dia gusuran, enggak. Paham gusuran? Enggak tiba-tiba dia gusuran begitu. Enggak, sama semua. Ditanya lagi, bagaimana suami? Alhamdulillah, suami saya orang yang beriman, dia membelikan segala sesuatu yang saya butuhkan sesuai dengan kemampuan dia. Dipuji. Kata Nabi Ibrahim, jagalah atap pintu, jangan diganti-ganti lagi. Begitulah istri-istrinya Rasulullah. Bayangin, kalau kita ibarat jadi suami cuman kayak Rasulullah. Maknanya apa? Maknanya Rasulullah pengen makan pagi aja nanya sama istrinya, Neng, ada lauk apa? Gak ada ya Rasulullah. Fa inni shaim. Kata Rasulullah, maka hari ini aku puasa. Coba tuh, keadaan itu ada sama kita. Yang ditanya bini kita, bagaimana itu fulan? Ya Allah, buat sarapan aja kita susah, kagak pernah ada lauk. Tapi kalau istrinya Rasulullah meriwayatin bagaimana? Rasulullah hidupnya sederhana, memikirkan umat, bahkan untuk urusan sarapan Rasulullah nggak pernah puyeng. Kalau ada sarapan Rasulullah makan, kalau nggak ada Rasulullah puasa. Maka pilihlah ini. Kita mau jadi yang mana nih? Kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang-orang pilihan, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Saudara, tadi beliau menyampaikan ya, Masya Allah, Prof. Said Agil Munawar, beliau ya, Masya Allah ya, guru besar. Kata beliau apa? Beliau ditanya, beliau punya guru zaman sekarang. Kata gurunya, kam daqiqah qara'ta surat al-mulk. Kata gurunya, beliau kan hafiz Quran. Prof. Said Agil Munawar hafiz Quran. Ditanya, ya Said, kamu baca surat al-mulk kira-kira berapa menit? Tahu ya surat al-mulk? Awal juz 29 yang kalau kita baca sebelum tidur, di antara faedahnya Allah selamatkan kita dari azab kubur. Surat Al-Mulk. Berapa lama kira-kira kita kalau baca surat Al-Mulk? 5 menit, 6 menit, 7
7 menit ayat. Beliau jawab, kata Prof. Said Agil Munawar, ya Syekh, qara'tu surat Al-Mulk 3 daqa'iq. Saya baca surat Al-Mulk karena beliau hafidh. Kalau kita kan lewat Quran, saya baca biasanya 3 menit. 3 menit. Dia pikir nih 3 menit udah keren nih, kata beliau. Dibilang sama syekhnya, faidan, kalau begitu kamu belum hafal Quran. Kalau kamu udah hafal Quran, saya biasa baca surat Al-Mulk kurang dari 1 menit. Ini orang zaman sekarang ini. Kita nggak usah bicara Imam Syafi'i yang khatam 60 kali, Imam Abu Hanifah khatam dalam 1 rakaat. Ini orang zaman sekarang, zaman milenial, bukan zaman kolonial. Baca Al-Mulk kurang dari 1 menit. Kita jalan nih, ngambil air wudhu di keran, balik lagi, dia baca dari bismillah, selesai Al-Mulk kurang dari 1 menit. Wa hadza barakah min Allah. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Berapa banyak orang ngejar dunia lupa akan keberkahan di dunia. Ini bulan Maulid. Bulan Maulid. Maka kalau antum kemudian tadi pergi nih, misalnya keluar dari masjid, antum gak dengar tentang kisah-kisah Rasulullah, gak dengar tentang namanya Rasulullah, bacaan-bacaannya Rasulullah. Bahkan ada orang dalam hidupnya, dalam seminggu dia gak pernah ngucap dengar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kaya, duitnya banyak, kontrakannya banyak, tanahnya banyak, tapi seminggu dia gak pernah dengar tentang Rasulullah. Jangankan sholawat, dengar aja enggak. Ustaz, tapi bagaimana dia baca sholawat di dalam sholatnya, bahkan sholat dia tinggalin. Na'udzubillah min. Makanya kita kalau disuruh milih, kita harus jawab dengan tegas. Kita mendingan sibuk urusan dunia, harta kita berlimpah tapi kita jauh dari Allah, atau biarin deh kita hidup pas-pasan tapi kita dekat sama Allah. Pilih mana kita? Apa? Berlimpah tapi dekat. Amin. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, itu kalau dikalkulasikan harta kekayaannya sekarang, ya, itu Elon Musk, Bill Gates, semua nggak ada apa-apanya. Bahkan nomor rekening tertua sampai sekarang siapa yang punya? Sayyidina Utsman bin Affan. Ada. Bayangin, beliau nggak ngerti itu apa bank, nggak ngerti apa itu rekening, nggak tahu menahu. Yang dia tahu, dia bertijarah, ya, dia berdagang, berbisnis kepada Allah dengan hartanya di jalan Allah. Bahkan orangnya sudah dikubur, tapi hartanya masih menjadi manfaat. Mudah-mudahan kita ngikutin Sayyidina Utsman. Amin. Kalau Sayyidina Ali lain lagi. Sayyidina Ali bahkan buat ngasih pembantu kepada Sayyidah Fatimah itu sulit. Sayyidina Ali kerja di luar, Sayyidah Fatimah kerja di dalam, sampai ya Allah, anak perempuannya Rasulullah. Rasulullah siapa ini? Presiden. Rasulullah siapa? Utusannya Allah. Rasulullah siapa? Kekasihnya Allah. Anaknya nyapu, anaknya nyuci piring, semua kerjaan rumah dilakuin. Capek, ngadu sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga capek. Kemudian kata Sayyidina Ali, kalau begitu mintalah kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Fatimah, maukah aku berikan kepadamu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Mau, wahai ayahku. Apa yang dikasih sama Rasulullah? Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Insya Allah Allah bakal berikan yang lebih baik daripada seorang pembantu. Ngomong deh ke bini kita nih, mana ada deh kalau bini kita belum ngaji, udah habis gitu. Bang, minta pembantu, udah nih zikirnya katanya. Oh, kita nggak dibukain pintu nanti.
Atau mau kayak Sayyidina Ali, susah hidupnya tapi derajatnya di sisi Allah tinggi. Mudah-mudahan yang mau kayak Sayyidina Ali, amin. Ada juga alhamdulillah Rabbil alamin. Saudara, Masya Allah, Masya Allah. Hadis yang pertama mengenai bacaan Qur'annya Rasulullah. Dari mana kita tahu bahwa bacaan kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Dari mana kita tahu? Sana. Kata Rasulullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuh. Kata Rasulullah, ilmu ini, ilmu agama, ilmu merupakan bagian dari agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu. Betulan tadi beliau ya, Dr. Said Agil Munawar menjelaskan bahwa zaman sekarang itu bahkan udah jadi satu kerjasama dengan Kemenak mengirim doktor begitu ya buat S3, buat doktoral, tapi dikirimnya ke Leiden, dikirim ke Kolombia, kemudian dikirimnya ke satu lagi saya lupa namanya. Yang mana yang ngajar di sana itu ngajar fikih, ngajar hadis, ngajar tafsir bukan dari orang Islam. Ini kalau begini apa yang mau diharapkan? Ya ikhwah, kita belajar agama jangan ada niat apapun kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi antum. Ada orang cita-citanya belajar agama pengen dikata ustadz, pengen dikata kiai, ini juga nggak boleh. Giliran dipanggil ustadz dia nengok, giliran gak dipanggil ustadz dia kagak nengok, nggak boleh. Atau orang sekarang kadang-kadang baru nonton video 5-10 di YouTube, keluar pakai sorban udah nyodorin tangan aja begini. Ada nggak kira-kira? Bukan. Kita nuntut ilmu, terutama ilmu agama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu kulluhu khasyah. Ilmu ini semuanya supaya kita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita belajar ilmu, bukannya kita malah makin takut sama Allah, nih roman-romannya malah makin sombong. Oh, berarti jangan-jangan ada syaitan di situ. Ngelihat orang pokoknya udah pakai sebelah mata aja udah. Ngerasa dirinya yang paling tinggi dari orang lain. Jangan. Kita harus merasa dan mau belajar untuk lebih baik. Bukan hanya lebih baik daripada orang lain, tapi lebih baik dari diri kita yang dulu. Saya yakin gak ada yang kemudian yakin bacaannya itu persis dengan Rasulullah kalau gak pakai yang namanya sanad. Begitupun belum tentu semua guru punya sanad. Dari mana kemudian mereka yakin bacaan mereka sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah? Jawabannya adalah dengan ikatan mereka kepada para guru. Sama, sholat juga begitu. Emang kita yakin? Makanya lucu kalau ada orang ngomong, ayo sholatlah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nggak salah sama sekali. Yang salah kalau mereka menghilangkan sanad ini. Seakan-akan orang bisa mengerjakan sholat hanya dengan Quran dan hadis. Orang baca Quran, orang baca hadis, nggak pernah ngelihat bagaimana wujudnya Rasulullah sholat. Bisa nggak kira-kira sholat? Susah. Tapi dari mana mereka tahu? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya sampai dengan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini dijelaskan yang pertama dari Ya'la bin Mamlak bahwasannya ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah mengenai bacaan Rasulullah, lalu Ummu Salamah menjelaskan sifat bacaan Nabi adalah harfan. Maknanya ya, beliau baca dengan tidak cepat-cepat.
Tentu dalam satu keadaan lagi bisa cepat. Karena kan dalam membaca Al-Quran itu banyak, ada tartil, apalagi ada hadr, kemudian ada lagi apalagi, ada empat cara bacanya. Maka disesuaikan. Paling bagus kalau lagi baca Quran murojaah di dalam rumah tartil. Tapi kadang kalau tartil ini dibaca ketika sholat taraweh, tartil misalnya baca tartil, ada lagi tadwir, ada lagi hadr, dibaca lagi taraweh, awal mula ada yang amin, rakaat kedua udah kagak ada yang amin, kabur semuanya. Kabur. Ya, jadi bacaan bisa dua-duanya. Hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik, kaifa kanat qiraatu Rasulillah? Bagaimana cara Rasulullah baca Al-Qur'an? Ia menjawab, beliau membaca panjang sesuai dengan hukum tajwid. Rasulullah baca sesuai dengan hukum tajwid. Pertanyaannya, apakah dulu ilmu tajwid sudah ada pada masa Rasulullah? Ada nggak? Ada nggak? Belum. Ilmu tajwid dulu pada masa Rasulullah ada nggak? Ragu jawabnya. Saya tanya yang lebih gamblang. Dulu pada masa Nabi Adam ilmu tentang reproduksi ada nggak? Jelas ya. Tapi orang berkembang biak nggak ya? Prakteknya ada. Prakteknya ada, tapi secara keilmuan dijadikan satu ilmu belum ada. Begitu juga dengan ilmu tajwid. Rasulullah baca, diajarin langsung sama Jibril alaihi salam. Murojaah kepada Jibril alaihi salam. Bacaannya udah ada, tata tertibnya udah ada, tapi secara keilmuan belum ada. Sama ilmu fikih begitu juga. Ilmu hadis begitu juga. Kemudian hadis yang ketiga dari Ummu Salamah, Rasulullah memutus-mutus bacaannya pada setiap ayat. Maknanya beliau baca begini, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Beliau senang baca. Dan ini termasuk sunnah di dalam sholat. Sunnah yang orang banyak tinggalkan, pertama membaca ta'awudz sebelum bismillah. Ini banyak orang tinggalin. Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah langsung bismillah. Padahal ada sunnah di situ. Apa sunnahnya? Membaca ta'awudz. Setelah ta'awudz, sunnah juga berhenti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Saya pernah Ramadan kemarin. Subhanallah. Memang umat zaman sekarang udah beda sama masanya Rasulullah. Saya imam, saya baca Al-Fatihah cuman sekali nafas. 2 berhenti kemudian lanjut lagi. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca. Saya pikir itu udah cepet banget itu. Sampai saya tuh latihan, maksudnya biar tetap cepet tapi tetap nafasnya teratur. Selesai sholat, besok datang lagi, Ustadz, bacanya jangan lama-lama Ustadz, kata ibu-ibu. Bukan marah nih ibu-ibu. Langsung dibilang begitu. Dalam hati saya, ya Allah, mau bagaimana cepat lagi nih. Oh, di satu kali nafas dong, Sedangkan Rasulullah kalau baca bagaimana? Kalau baca ayat per ayat. Tapi bukan artinya nggak boleh, bukan. Ini kita membicara afdoliyah. Saya sepakat kalau di masjid-masjid yang memang bacanya 1 juz, usahain yang bacanya hafiz. Yang kedua, yang memang suaranya, nafasnya juga teratur. Supaya apa? Supaya jamaah juga tidak merasa berat. Tapi kalau udah Al-Fatihah 1 nafas aja masih diprotes,
Ini sih kebangetan namanya, ya, kebangetan. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah ya, kita lanjut nanti pada pertemuan selanjutnya, masih dalam bab yang sama ya. Nanti dilanjut aja karena hanya sedikit ini. Terakhir ya, sebagaimana dirameh kemarin ketika Sayyidil Habib Umar bin Hafidh datang ke Indonesia kemudian menjadi imam. Banyak nih yang kemudian membicarakan mengenai bacaan beliau. Yang beliau baca cepat begitu, cepat. Kemudian orang yang bukan faqih, yang bukan fuqaha, yang bukan ahli fikih menghukumi hukum fikih tanpa didasari ilmu. Kalau kita kembali kepada hadis-hadisnya Rasulullah, kembali kepada ilmu-ilmu fikih yang diajarkan oleh para ulama, sekarang saya mau tanya, ada ustadz begitu atau kiai ahli fikih dengan kiai yang hafal Quran, kira-kira yang kita jadiin imam yang mana ini? Ini yang ahli fikih nggak hafal Quran, ya dia bacaan aja, Yasin dia hafal, kemudian juz 30 dia hafal dan seterusnya. Yang satu hafal Quran, yang satu dia guru fikih begitu, ahli fikih. Kira-kira mana yang kita suruh maju? Yang hafiz Quran, kebanyakan orang masih mending. Saya kasih lagi pilihan 3. Yang satu ahli fikih, suaranya standar begitu, ya, dibilang jelek ya kagak, dibilang bagus ya lumayan dah begitu. Yang kedua hafiz, suaranya juga biasa. Sama yang ketiga, apalagi dikit-dikit, cuman suaranya luar biasa. Oh, pokoknya kalau dia udah jadi imam, jemaah nangis sesegukan. Katanya, apa Pak? Sedih. Ya, duit saya baru hilang katanya. Nangis pokoknya. Kira-kira nih dari 3 mana yang biasanya disuruh jadi imam? Yang suaranya bagus. Oh, ini udah jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ulama fikih mengatakan kalau ada nih 3 orang dengan 3 kriteria, mana yang dikedepankan? Yang pertama yang ahli fikih. Kenapa? Karena nih yang hafil Quran, kalau yang kita bicara kemudian tidak mempelajari bagaimana syarat-syarat menjadi imam, bagaimana fikih di dalam sholat, dapat mempengaruhi batalnya sholat. Tapi kalau sekedar suaranya jelek begitu, sember, ya kagak bagus, tapi bacaannya betul, maka ini lebih didahulukan. Kata Rasulullah, ya, orang yang mengimami yang pertama afqahuhum, yang paling paham ilmu fikih. Artinya ini yang orang-orang suaranya udah pada bagus, hafiz Quran, usahain minimal mempelajari tentang apa? Tentang ilmu fikih. Contoh diantara kesalahan yang lumrah, bahkan Al-Fajr sendiri pernah salah. Orang sholat Jumat, ya, kemudian sebelum sholat Jumat dia bilang as-salatu jami'ah rahimakumullah. Nah, ini gak lumrah. Ya, ini dikatakan, disampaikan kalau sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah. Misalnya sholat Id, misalnya sholat istisqa, misalnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, dia nggak perlu dipanggil lagi kan, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Itu kan bagian dari panggilan. Sholat jamaah, semoga Allah merahmati kalian. Nah, kalau sholat wajib sudah ada panggilan sendiri. Apa panggilannya? Azan. Nah, itu diantara contohnya, diantara contoh. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Silahkan yang batal wudunya berwudu, setelah ini langsung qomat, ya. Langsung qomat dan langsung melaksanakan sholat Isya. Kita tutup kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat dunia dan akhirat, manfaat buat keluarga dan kerabat,
sholat. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita jadi anak yang soleh, solehah. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita, baik lahir maupun batin, ya Allah berikan kesembuhan, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan setiap malam Rabu di dalam majelis yang mulia, kita bakal dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. العفو منكم, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimus shalah.